Jaksa tolak bukti baru 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sejumlah dalil peninjauan kembali atau PK yang diajukan 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat ditolak jaksa penuntut umum. Diketahui, Pengadilan Negeri Cirebon menggelar sidang kedua dengan agenda tanggapan termohon pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Keenam terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, dan Rivaldi Aditya Wardana. Renanda Bagus, salah satu jaksa, mengatakan, keterangan sejumlah saksi yang diajukan pihak pemohon tidak termasuk novum atau bukti baru. Keterangan saksi yang dimaksud dalam memori PK adalah Saka Tatal, Teguh, dan Liga Akbar. Keterangan para saksi tersebut bukanlah novum karena keterangan itu telah disampaikan saksi dalam persidangan 2017, dibawa sumpah dan dinyatakan dalam keadaan bebas, ungkapnya. JPU juga menolak keterangan Dede Riswanto yang dijadikan salah satu novum tim kuasa hukum para terpidana. Dalam memori PK pemohon, Dede menyatakan mencabut kesaksiannya saat diperiksa oleh penyidik pada 2016. Dede mengaku telah berbohong karena merasa ditekan. Namun, menurut Renanda, pencabutan keterangan itu tidak termasuk novum. Sebab, Dede telah menyampaikan kesaksiannya di bawah sumpah meski tidak hadir langsung di pengadilan pada 2016. Dalam surat pernyataan, tidak ada tekanan atau intimidasi pada Dede, ungkapnya. Renanda menambahkan, alasan pemohon mengajukan PK karena adanya kekhilafan hakim juga tidak bisa diterima. Menurut dia, putusan hakim telah berdasarkan asas hukum dan fakta persidangan. Pandangan pemohon bahwa terjadi peradilan sesat pun dianggap mengada-ada. Dalam memori PK pemohon, beberapa alasan kekhilafan hakim adalah adanya dua laporan berbeda terkait penetapan tersangka. Sementara, jaksa lainnya, Solihin, mengatakan, hal itu masuk dalam ruang lingkup pra-peradilan, bukan dalam PK. Solihin juga membantah alasan pemohon bahwa hakim telah mengesampingkan informasi tidak adanya pendampingan hukum tersangka setelah ditangkap. Menurut dia, sesuai fakta persidangan, para tersangka memutuskan tidak menggunakan haknya mendapat pengacara saat itu. Begitu pula dengan pendapat tim kuasa hukum PK bahwa kliennya mendapat penyiksaan saat penyidikan. Pernyataan tersebut tidak berdasarkan hukum. Semestinya para terpidana dapat membuktikan kekerasan fisik tersebut dalam bentuk visum, ungkap Solihin. Sementara, Jutek Bongso, kuasa hukum para pemohon, keberatan dengan tanggapan termohon. Novum yang kami ajukan ini belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Keterangan Dede, misalnya, belum pernah ada. Kesaksiannya hanya dibacakan, kata Jutek Bongso, tim kuasa hukum pemohon. Begitu pula dengan saksi-saksi yang mengungkap bahwa Vina dan Rizky diduga mengalami kecelakaan. Sejumlah saksi itu, katanya, belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Kami ingin buktikan bahwa itu bukan pembunuhan, tapi diduga kecelakaan, ungkap Jutek. Pihaknya pun menduga majelis hakim khilaf saat memutus kasus ini karena minim metode pembuktian ilmiah. Rekaman pemantau atau CCTV di tempat kejadian perkara, misalnya, tidak pernah dibuka. Begitupun dengan pengambilan tes DNA, asam deoksiribonukleat, korban. Jutek meminta jaksa juga fokus terhadap pokok material dalam sidang PK kasus Vina ini. Kalau jaksa berpendapat lain dan menghadirkan hal-hal formil, sah-sah saja. Itu haknya jaksa, tapi kami sudah jelas dalam menguraikan peristiwa yang sesuai fakta sebenarnya, ujarnya. Bakal ada kejutan besar dalam sidang lanjutan PK terpidana kasus Vina. Sejumlah fakta baru siap diungkap pada sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, akan menghadirkan saksi-saksi penting yang dibagi menjadi 4 klaster utama. Satu di antara anggota tim kuasa hukum para terpidana, Yan S. Huta Barat, mengungkapkan perincian terkait persiapan ini. Sampai saat ini, ada 39 saksi yang kami siapkan untuk memberikan kesaksian, ujar Yan kepada media, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ia menambahkan, beberapa di antara mereka adalah saksi fakta dan ahli yang diharapkan mampu membuka fakta-fakta baru yang belum pernah terungkap. Yan menjelaskan, para saksi akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster pertama akan menghadirkan saksi alibi, seperti Okta, Pramudia, dan Udin. Mereka siap memberikan kesaksian mengenai kejadian di lapangan. Klaster kedua adalah saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan peristiwa, termasuk mantan RW, pemilik warung Madura, serta Suhari dan Samsuri. Kemudian ada juga klaster saksi yang akan membahas penyiksaan. Renaldi dan Saka Tatal akan memberikan kesaksian terkait hal ini, yang akan diperkuat oleh terpidana lainnya, ucapnya. Klaster terakhir, lanjut Yan, akan menghadirkan saksi kecelakaan lalu lintas, seperti Adi, Purnomo, dan Ismail. Kami juga akan mengaitkan keterangan Mega, Wit, Franciscus, Arta,
Anwar dan Yusra dengan peristiwa kecelakaan tersebut, ucapnya. Tidak hanya saksi fakta, persidangan juga akan menghadirkan saksi ahli yang terdiri dari berbagai bidang. Ahli pidana yang akan hadir antara lain Pak Muzakir, Jamin Ginting, Solehudin, dan Ibu Yasmawar dari Medan, jelas dia. Selain itu, ahli penyidikan seperti Susno Duaji, psikolog forensik Reza Indragiri, dan ahli kedokteran forensik Prof. Yoni juga diperkirakan hadir dalam sidang tersebut. Harapannya, saksi-saksi ini bisa memberikan kebenaran dan mengungkap peristiwa lebih terang, katanya. Sebelumnya, sidang PK pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024, merupakan tanggapan dari jaksa terhadap memori PK yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Namun, seluruh memori PK tersebut ditolak oleh jaksa. Tanggapan jaksa hanya formil, tidak menyentuh material dari memori PK yang kami ajukan, ujar Jutek Bongso, anggota tim kuasa hukum para terpidana, selepas sidang. Jutek mengungkapkan, timnya telah menyertakan banyak fakta baru dalam memori PK, termasuk saksi-saksi kunci yang belum pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Kami yakin, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta baru ini, terutama kesaksian dari saksi kunci seperti Dede yang siap mencabut keterangannya dan mengungkap kebenaran, ucapnya. Sidang PK berikutnya akan digelar pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Kami akan menghadirkan 4 saksi fakta dan alibi pada sidang nanti, jelas dia. 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji membeberkan 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Susno berharap Mabes Polri segera memproses hal ini. Menurut Susno, dosa Ibtu Rudiana yang pertama adalah memberikan kesaksian bohong di depan pengadilan dan kedua, ayah Eki tersebut melakukan penyiksaan. Yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan, ucap Susno, dikutip ayojakarta.com dari YouTube Nusantara TV. Yang kedua dia melakukan penyiksaan apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya, lanjutnya. Dengan 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana tersebut, menurut Susno Duaji itu merupakan pelanggaran berat dan penanganan berat. Ya jadi berat sekali yaitu namanya penanganan berat begitu, apalagi dilakukan di dalam jabatan jadi ya sangat-sangat berat begitu, katanya. Ia juga menyampaikan bahwa semua yang melakukan penyiksaan harus dikenakan kode etik dan dipidanakan. Tapi terlepas daripada itu apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini selain dia dikenakan kode etik tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik tetapi harus dipidanakan, ucapnya. Susno Duaji berharap Mabes Polri tidak berlama-lama untuk memproses dan menentukan tersangkanya, serta menyampaikan kepada masyarakat terkait laporan kuasa hukum 6 terpidana terkait kesaksian palsu dan penyiksaan agar penilaian masyarakat tidak negatif kepada Polri. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang peniayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya tidak berlama-lama, katanya. Dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik, supaya tidak gaduh gitu orang bisa tahu, lanjutnya. Menurut Susno Duaji, jika Polri mempercepat penanganannya justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dan ini tidak akan mengurangi tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan tindakan-tindakan yang keliru, tutupnya. Di bagian lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang permohonannya ditolak LPSK. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Pengacara Saka Tatal yang juga mantan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahvi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program Interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024.